רגע מגעת חצר. Halo guys, selamat datang di Juta Alo Film. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Keberhasilan Tyler Rake dalam misi Bangladesh pada akhirnya membuatnya jatuh koma dan hampir tiada. Namun Nick yang percaya jika Tyler akan kembali bangun, akhirnya hal itu terbukti. Keadaan Tyler juga memperlihatkan bayangan dari anaknya yang telah tiada. Setelah lama tak sadar, Tyler pun akhirnya mendapatkan beberapa terapi untuk mengembalikan fungsi dari tubuhnya. Dirinya begitu cepat pulih. Nick sendiri yakin jika kembalinya Tyler dari kematian, hal ini pasti ada alasan ke depannya. Setelah semua membaik, akhirnya Nick dan saudaranya Yas mengantarkan Tyler ke rumah barunya. Di sana Tyler akan beristirahat dan juga menikmati liburannya. Sampai saat Nick akan memberitahu jika mereka akan melakukan misi lainnya. Nick juga memberikan sebuah kotak di mana kotak itu dia dapatkan di rumah sebelumnya. Tak ada hal lainnya, hanya kotak itu yang tertinggal. Setelahnya Tyler menjalani hidupnya. Dirinya memancing, minum, nonton, dan juga berbelanja ke pasar. Saat itu sesampainya dirinya di rumah, ada seorang pria yang sangat mengenal Tyler. Namun Tyler sendiri tak tahu siapa pria itu. Pria ini datang untuk menawarkan misi baru. Tyler tak menerimanya, bahkan pria itu juga mengatakan jika dirinya juga sangat tak yakin dengan perintah ini. Melihat kondisi Tyler, sulit baginya untuk memastikan Tyler bisa menembak dengan baik. Namun tak berselang lama, Tyler menunjukkan skillnya yang masih sama. Tyler benar-benar menolak misi itu, tapi saat tahu jika yang memintanya adalah mantan istrinya yang bernama Mia, Tyler pun menyetujui hal itu. Dirinya mengira Mia dalam bahaya, namun ternyata adik Mia yang akan diselamatkan. Dirinya kini bersama dengan dua anaknya berada di penjara Kachiri, penjara paling berbahaya di Georgia. Dan suami dari adik Mia adalah David, adik dari Zurab, mafia besar dari Georgia. Zurab dan David sendiri hidup dan tumbuh dengan keadaan perang. Mereka dididik dengan keras dan awalnya mereka hanya bandar narkoba kecil, namun setelah 8 tahun mereka akhirnya membangun kerajaan mereka, memegang semua politik dan juga kota Georgia, dan mereka disebut sebagai Nagasi. Pria ini juga mengingatkan jika Tyler harus masuk ke penjara dengan diam-diam, karena saat David mengetahui keluarganya diambil, maka Zurab juga akan mengejarnya dengan semua mafia Georgia. Saat dimana Tyler selamat dari misi ini, maka pria ini akan datang kembali kepadanya. Jika tidak, maka dirinya senang sempat bertemu dengan Tyler. Hal ini cukup menarik perhatian Tyler. Dirinya akhirnya membuka kotak dari rumah yang lalu. Beberapa surat ada di sana. Bukan hanya itu, gambar dari seorang pria berseragam yang berdiri di atas bumi, bersama dengan flashdisk yang di dalamnya ternyata menyimpan kenangan Tyler, istri, dan juga mendiang anak mereka. Hal ini membuat Tyler mengambil pekerjaan itu dan mengatakannya pada Nick. Nick sebenarnya bingung siapa yang meminta Tyler untuk bekerja. Namun bagaimanapun, tim mereka harus melakukan tugas ini. Tyler juga ingin tahu alasan tentang kehidupan kedua yang diberikan kepadanya. Sedangkan David sendiri, kini dirinya ditambah 10 tahun penjara. Hal ini karena dirinya melempar jatuh di EA hingga tiada. Pria yang saat itu mendapatkan kedudukan berkat Zurab karena tak bisa membebaskan adiknya dari penjara. Hal ini dianggap Zurab sebagai penyakit bagi mereka. Dengan seketika Zurab menyerang pria itu dan langsung menguburnya. Di penjara sendiri, David mendapatkan fasilitas yang baik, bahkan keluarganya juga bisa disimpan di sana. Keto merasa sangat muak dan kasihan melihat kehidupan yang dijalani anak-anak mereka. Namun suaminya sendiri tak mau mengerti dan banyak memukul Keto. Sandro sendiri, anak sulung mereka, menyadari kekerasan ayahnya. Namun dirinya menganggap itu karena ayahnya peduli pada mereka. Dan Keto belum pernah mengatakan hal buruk tentang ayah mereka. Di lain hal, Zurab selalu diajarkan ayahnya untuk menjaga saudaranya hingga darah penghabisan. Malam saat di penjara, akhirnya misi mereka dijalankan dengan membayar pria penjaga. Mereka masuk dengan santai dan mudah.
Sampai di kamar penjara Keto, dirinya meminta mereka untuk keluar. Keto membangunkan semua anaknya untuk segera pergi. Sandro saat itu masih mengingat ayahnya, namun ibunya meminta mereka pergi duluan. Ayahnya telah menunggu. Saat berjalan tiba-tiba boneka anak perempuannya jatuh. Dan hal ini menarik perhatian pria yang ditahan. Mengetahui ada hal aneh, dirinya memberikan isyarat dan seketika semua menjadi rusuh. Para tahanan tak terkendali. Saat itu Tyler juga harus menjaga Keto dan anak-anak dari serangan para tahanan. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar, namun tak lama David menyadari yang terjadi. Dirinya tengah mengejar Tyler dan menyerangnya. Bahkan istrinya sendiri harus menerima pukulan darinya. Saat itu Tyler berusaha menolong dan Keto juga membantu memukul pria itu. Sampai akhirnya Tyler berhasil mengakhiri David. Dirinya dan juga Keto berusaha lari dari kumpulan para tahanan, melewati mereka dan mencari jalan keluar. Saat jalannya telah ditemukan, sepertinya kabar tentang kematian dari David pun telah terdengar, yang mana saat itu mereka juga harus menghadapi para pemburu kematian yang dikirim Zurab. Zurab memiliki semua kendali dari Georgia. Perjalanan mereka tak mulus. Semua serangan terus datang. Ledakan dan juga penyerangan. Mobil Tyler diledakkan dan itu membuat anak kecil terluka. Mereka terus berjalan masuk ke tempat yang aman, bahkan saat menaiki kereta, helikopter dengan senjata pun terus menyerang. Tyler, Nick, dan Yas berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencapai tempat yang aman, dan juga menahan semua serangan dari para mafia. Nick juga sempat terluka namun dirinya masih bertahan. Serangan terus mengarah pada mereka, sampai akhirnya gerbong mereka harus terbalik karena hantaman keras. Saat mereka akan pergi, saat itu Sandro terus menanyakan keberadaan ayahnya. Setelah mengetahui ayahnya telah tiada, dirinya saat itu tahu Tyler pembunuhnya. Anak ini masih berpihak pada ayahnya. Namun Tyler memintanya sadar, ayahnya ingin mengakhiri ibunya, dan dirinya harus memilih di antaranya. Mereka pun akhirnya dibawa ke Austria untuk pembuatan dokumen dan akan menyelamatkan keluarga ini. Namun saat menemukan kesempatan alat untuk komunikasi, Sandro malah menelpon pamannya dan mengatakan di mana tempat yang akan mereka tuju. Zurab sendiri memiliki kisah kelam bersama saudaranya David. Sejak kecil mereka selalu bersama sampai seketika mereka diserang anak-anak dan David mengalami banyak luka. Melihat hal yang terjadi pada David, ayahnya begitu marah dan saat itu memukul Zurab, mengatakan jika dirinya harus menjaga saudaranya sampai darah penghabisan. Bahkan tuli yang dideritanya itu akibat pukulan yang diterima dari ayahnya itu. Kematian David membuat Zurab senang dan juga kesal, namun dirinya akan terus mengingat apa yang dikatakan ayahnya. Tak berselang lama, Zurab yang telah mengetahui lokasi pria yang membunuh adiknya, dirinya langsung meminta bantuan para semua komplotannya. Mereka bahkan menyerahkan hidupnya untuk Zurab. Sedangkan di saat itu pamannya juga mengingatkan jika sebaiknya mereka berhenti. Adiknya pasti memiliki musuh dan ini merupakan balas dendam. Saat itu Zurab tak mau mendengar dan yakin bukan masalah dendam. Pada akhirnya Nick tahu jika istri Tyler adalah kakak dari wanita yang mereka bantu. Dirinya hanya ingin Tyler percaya padanya dan pastinya dirinya akan membantu jika hal ini penting bagi Tyler. Tyler mengakui jika hal ini penting. Namun setelah berjalannya waktu, Sandro datang. Sandro mengira jika ibunya yang membayar Tyler untuk membunuh ayahnya. Ayahnya sebenarnya hanya ingin melindungi mereka. Dan yang paling terpenting, ayahnya tak meninggalkan mereka. Mendengar hal ini, Tyler terdiam. Dirinya mengatakan jika dulu Sandro dan anaknya pernah main ke pantai bersama. Terakhir, Tyler melihat anaknya ada di rumah sakit, dan saat itu anaknya sedang menggambar. Dan saat itu dirinya harus menjalankan tugas ke Afghanistan, entah kembali atau tidak, tapi Tyler merasa jika anaknya hanya mengingat jika dirinya meninggalkannya. Sedangkan berbeda dengan Sandro, ibunya bertahan, bahkan dengan kelakuan ayahnya.
Hal itu hanya untuk keselamatan mereka. Mendengar hal ini, Sandro pun meminta maaf. Pamannya akan segera datang. Dan benar saja helikopter menghampiri gedung mereka. Di sini Tyler menyadari hal itu dan kemudian dirinya langsung meminta timnya untuk mengamankan yang lainnya. Helikopter datang dan menembak semua ruangan. Beruntung mereka saat itu selamat. Setelahnya, para mafia ini pun bersama dengan Zurab datang untuk mengepung semua gedung. Mereka tak akan membiarkan siapapun keluar dengan selamat. Di lain hal, saat penyelamatan mereka ke bawah untuk pergi, Sandro masih bodoh, dirinya malah tak ikut dan akan bertemu dengan pamannya. Dirinya masih menganggap jika Nagashi adalah keluarganya. Saat itu Yas juga mengikutinya. Nick dan Tyler masih menjalankan mobil mereka. Sedangkan Yas terus mengejar Sandro, memintanya untuk kembali pada ibunya. Ibunya ingin menyelamatkannya. Tapi saat itu di mana mobil Nick datang, Sandro malah lari pada pamannya. Sandro mengatakan jika ibunya tak bersalah, namun pamannya malah memintanya masuk dan menyuruh pria di dalam mobil untuk menjaganya. Meriam menghantam mobil Nick. Saat itu Yas menyelamatkannya dan bahkan di sini para mafia tak mengizinkan mereka keluar dan malah membuat mereka kembali masuk ke gedung. Yates dan Nick akan menuju ke atap, begitu juga dengan Tyler dan juga adik iparnya itu. Dalam misi ini, Tyler juga banyak membunuh saudara dari Zurab yang lainnya. Saat naik ke atas, para musuh sudah berjaga dan mereka juga telah menyiapkan segala jebakan ledakan. Di mana Nick berhasil naik, dirinya meminta Yates untuk menjemput mereka dan dirinya akan menangani para musuh di atas. Saat itu Tyler juga melawan banyak musuh yang terus menyerangnya. Bukan hanya itu, Yates juga hampir kalah, namun akhirnya dirinya berhasil melewati wanita mafia yang menghalanginya. Nick sendiri kemudian terlempar musuh sehingga mereka tak sadarkan diri. Melihat keadaan Nick yang bahaya, Tyler langsung menolongnya. Dirinya menggapai Nick dan mereka bergantung di atas. Tak berselang lama Zurab datang dan dirinya juga melukai tangan Tyler. Saat melihat dirinya mampu bertahan, Zurab malah akan menembak Nick untuk balas dendamnya. Tapi saat itu Nick sadar tepat waktu dan membuat Zurab juga tergantung di atap. Mereka saling bertahan sampai Tyler berhasil membuat Nick aman dan dirinya naik kembali serta bertarung dengan Zurab. Di lain hal, Sandro bertanya pada pria yang bersamanya akankah ibunya dibunuh. Pria ini malah mengatakan seharusnya jika ingin ibunya hidup, Sandro tak pernah menelpon pamannya. Saat Tyler terus melawan Zurab, mereka saling bertahan sampai akhirnya Zurab pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Sedangkan saat itu Keto berhasil selamat dari pria yang menembakinya. Nick berhasil menghentikan dan setelahnya bertemu dengan Yas. Mereka pun saat itu bersama naik ke atap. Dan saat Nick berhasil membawa wanita itu dengan aman, tiba-tiba Zurab muncul dan menembak Yas. Tyler datang membantu dan saat itu Zurab kehabisan peluru yang pada akhirnya membuatnya kehilangan pembunuh adiknya. Namun di penerbangan itu untuk terakhir kalinya Yas menarik nafasnya dan dirinya telah berakhir. Setelahnya mereka bersembunyi di tempat yang aman. Sementara Nick membersihkan Yas, Tyler ada di sana untuk menguatkannya. Malam itu Mia datang dan dirinya sempat bertemu dengan Tyler. Dan tak berapa lama Keto menyapanya. Mia akan memberikan tempat yang aman bagi mereka. Setelah itu Mia kembali melihat Tyler. Tyler meminta maaf karena tak ada saat itu di samping dirinya dan juga anak mereka. Mia masih terus menekan Tyler kenapa dirinya tak tinggal. Namun hal itu tak bisa. Ini adalah tugasnya. Dan Tyler juga tak bisa memperbaikinya. Dirinya sangat menyesal. Di tempat lain, paman dari Zurab mengatakan kepada Zurab untuk berhenti. Dirinya merasa semua akan hancur jika dilanjutkan. Bahkan saat itu dirinya membaca kitab untuk Zurab. Zurab menganggap pria ini banyak mengoceh. Tapi bagaimanapun dengan mengikuti amarah, ayah dan saudaranya kini telah tiada. Mendengar hal ini Zurab langsung menembaknya. Dan hal yang paling tak disangka,
Pria ini tahu jika ada peluru yang menunggunya, namun dirinya tak menyangka jika peluru itu berasal dari Zurab. Tak berselang lama, Zurab menelpon Tyler dan mengatakan jika mereka akan bertemu di lapangan terbang dekat dengan gereja. Saat itu Tyler menyiapkan segalanya, dirinya bahkan tak membiarkan Nick untuk ikut dengannya. Sesampainya di tempat musuh, Tyler menghancurkan semua kendaraan yang ada, begitu juga dengan pesawat. Satu persatu musuh yang tersisa diserang Tyler dan berakhir. Namun di akhir penyerangannya dirinya terluka. Akhirnya Zurab dan juga Tyler bertemu. Zurab telah meletakkan bom di badan keponakannya itu. Dengan cara itu Zurab meminta Tyler untuk tak melawan. Menyuruh Sandro untuk mengambil senjatanya dan langsung menyerangnya. Namun Sandro tak melakukannya. Di saat yang sama saat Zurab akan menembak Tyler, tiba-tiba Nick datang. Saat itu demi Sandro mereka menyerah pada Zurab. Dan dengan aba-aba dari Tyler, Sandro kemudian bergerak untuk mengambil tombol bom di tangan pamannya itu. Saat itu Tyler dan juga Zurab saling menyerang. Mereka sama-sama memiliki banyak luka, bahkan saat baku tembak ini Nick terluka. Di sela itu Sandro membuka baju bomnya dan Nick mematikan tombol itu. Pertengkaran antara Tyler dan juga Zurab pada akhirnya berakhir dengan tiadanya Zurab. Tyler kini juga tak akan berhenti. Tak berselang lama para polisi pun datang, mereka menangkap Tyler dan juga Nick. Namun saat itu Mia mengunjungi Tyler dan dirinya mengatakan jika Keto dan anak-anaknya aman. Saat itu Mia mengatakan jika bukan meninggalkan yang anaknya ingat, tapi anak mereka sangat bangga kepada ayahnya. Dirinya tahu jika ayahnya akan menyelamatkan orang. Dan di akhir anak mereka, dirinya begitu kuat, anak mereka ingin terlihat seperti ayahnya. Dan saat itu Mia pun mengucapkan selamat tinggal pada Tyler. Tak berselang lama mereka pun membawa Tyler ke suatu tempat. Dan kali ini bertemu dengan pria yang memberikannya pekerjaan. Tyler tak tahu siapa nama pria itu, namun pria ini juga memiliki atasan yang akan mengejutkan bagi Tyler. Dan meyakini Tyler akan menyukainya. Akan ada misi yang akan menunggu mereka selanjutnya, namun bukan hanya Tyler, tapi Nick juga berada dalam tim kembali.